Kita lanjutkan koreksi pada makalah kepunyaan Maria Ulpa. Oke, penampakannya seperti itu. Untuk menuliskan judul, oke, mantap. Sudah huruf besar semua. Menuliskan nama dia sendiri, saya bingung kapan dia nulis huruf besar, kapan dia huruf kecil. Bingung saya mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil. Seharusnya awal kata huruf besar, tapi ini P-nya kok kayak huruf besar gitu ya. Nah, kemudian nama saya betul awal kata huruf besar, koma, S titik PD, PD ini titiknya ketinggalan. Untuk logo kenapa tidak persegi 5, ini persegi 4 malah ya kayak rumah dia. Kalau tidak bisa menyerupai bentuk ya jangan gambar, tidak usah, tidak apa-apa. Ini logonya siapa saya tidak tahu. Mungkin dia gambar sendiri, karyanya sendiri, ya tidak apa-apa, kita hargai. Untuk nama instansi ini ketinggalan satu huruf tulisannya. Oke, ini mantap sudah, ini tidak perlu ada nomor halaman. Kita langsung masuk ke kata pengantar. Judulnya beriman kepada qadar dan qadar. Beriman kepada qadar dan qadar. Ini huruf besar awal kata. Kodenya huruf besar gitu ya, jangan kecil kayak gitu, dibesarin sedikit lah hurufnya. Kayak ini sudah betul nih, awal kata huruf besar ya. Ini kenapa jadi huruf kecil ini ya. Nah, Maretnya juga huruf kecil tuh dia nulis, seharusnya huruf besar. Lanjut aja. Wow, dia tidak pakai margin, ini pasti di belakang tidak dia kasih margin, sehingga dia tidak tahu kapan batas nyampe, kapan tidak gitu. Akhirnya belum sampai finish dia sudah lari. Ini kosong jadinya kan, tidak boleh. Untuk cara nulisnya betul aja huruf besar semua. Ini juga huruf besar semua. Bab, judul bab huruf besar semua. Nah, ini dia salah. Awal kata harus huruf besar. Oke, di sini betul nih. Ini betul ya. Ini salah nih, huruf kecil dia kaknya. Qadarnya juga huruf kecil. Oke, ini betul aja. Nah, kemudian isinya rumusan masalah, kenapa di sini huruf besar? Ini B-nya kenapa huruf kecil? Seharusnya awal kata huruf besar. Ini sudah betul. Tujuan juga ini salah nih. Oke, untuk isi rumusan masalah udahlah ya, pertanyaan kalimat tanya tidak apa-apa, tidak usah. Banyak sekali ini rumusan masalah yang bakalan dia bahas. Apakah dia bahas sampai D? Wow, panjang sekali. Iya, ini mungkin dia niru di buku apa sih, kita lihat nanti di belakang. Subjudul, judul bab, subjudul besar awal kata. Seharusnya ada spasi, A titik spasi baru tulis pengertian begitu. Tapi tidak apa-apa. Ini ada dan di awal paragraf masa. Dan itu ya. Dan itu tidak boleh di awal paragraf. Di awal kata pun tidak boleh, karena itu kata penghubung. Menulisnya aja itu tetap huruf kecil di awal kata walaupun judul subjudul bab. Loh, ini tidak ada tanda kutipan waduh. Tapi ini ngutip di mana yang ini? Tanda kutipannya tidak ada. Oke, intinya tidak ada lah gitu. Ini dia langgar margin lagi. Dia langgar margin lagi. Ini penulisan apa ini? Ini judul bab, kenapa jadi subjudul bab? Awal kata aja yang huruf besar semua. Dia tulis huruf besar semua. Ini juga apaan nih? Saya tidak tahu nih. Nah, ini juga awal kata aja dong ya yang huruf besar, sebab itu bukan judul bab ya. Nah, ini juga tidak ada tanda kutipan, masa ayat Al-Qur'an yang di atas ini ngutip di mana? Cuma ayat Al-Qur'an saja di sini. Yang ini ngutip di mana? Ini ngutip di mana? Ini bahaya ini ya, ini masih berbahaya. Masih karena copyright. Karena klaim hak cipta. Karena mengumpulkan sumbangan wakaf tapi tidak izin sama yang punya harta gitu ya.
yang duitnya duit orang gitu kan, mau dimintai bantuan sumbangan tanpa izin langsung ambil saja gitu kan. Sekarang mungkin zamannya udah nih, duit haji punya orang ya, duit haji punya orang mau pakai tanpa izin yang punya gitu kan, walaupun untuk kebaikan tetap aja salah. Ini juga orang-orang susah-susah ngumpulin diambil tanpa izin. Ini juga tidak ada tanda kutipannya. Punya siapa saya tidak tahu, marginnya juga dia langgar. Ini juga. Waduh, ngacau semua ini. Ini ngutip di mana saya tidak tahu ini. Halaman berapa, buku siapa, tahun berapa. Banyak sekali tapi salah nih nulisnya. Buat apa banyak-banyak kalau salah? Lebih baik sedikit-sedikit aja tapi betul. Ini juga salah. Tak megang aturan gitu ya. Kita punya aturan dilanggar. Buat apa banyak-banyak tapi dilanggar semua. Ini juga salah nulisnya nih. Huruf besar awal kata saja sayang. Oke. Ada ayat Al-Qur'annya lagi. Tapi dia ngutip di buku siapa yang ini? Ayat Al-Qur'annya oke lah, di Al-Qur'an saya tahu ini ada kutipannya. Tapi paragraf yang lain ngutipnya di mana? Dan ini 1 2 3 4 5 ngutipnya di mana dong? Aduh. Ini dia nih pasti kena nih kalau diukur nih, kena 3 cm. Ini nih kena nih 4 cm nih, seharusnya dari sini. Dia tidak pakai margin, ini nulisnya sembarang aja, asal tulis saja ini kan. Ini juga asal tulis. Oke lah. Oke, kesimpulannya rata tengah dong ya. Daftar pustaka Madani, tapi di depan saya tidak melihat kutipan dari punya Madani. Madani, koma, Madani apa, dengan siapa dia, kemudian nih ada titik 2 atau apa maksudnya, ini saya jadi bingung nih ya. Ini juga judul buku apa tidak, sebab tidak di garis bawah berkata. Waduh, brother ini dari mana? Dari Jakarta atau apa? Wadaw, ini ya belum masuk daftar pustaka. Tapi tidak apa-apa. Saya jadi maklum kalau ini pasti bukunya Madani yang dia kutip. Tapi dia lupa izin, lupa bilang gitu kan. Akhirnya dia tuduh maling. Kalau ketangkap, ini kena klaim hak cipta, kena CR. Dan bukunya Madani. Tapi tidak apa-apa, sini sudah mengarahkan dia, lumayan menyelamatkan lah begitu kan. Kalau dia mengutip di depan itu dari bukunya Madani, tidak apa-apa. Ada ini masih bisa terselamatkan kalau ada yang menggugat. Nah kemudian ini punya biodata pribadinya. Oke, saya kasih nilai aja. Kita hargai karyanya. Oke, terima kasih.